Mei, selamat sore. Selamat gabung lagi ya teman-teman semuanya di talk show-nya Women Voice. Masih dengan tema yang sama seperti kemarin, perempuan pengguna narkotika dan HIV, dan juga masih tetap ditemenin sama sister gue, sama Merina Sebayan dari Jaringan Indonesia Positif. Untuk hari ini kita mau lebih mendalam lagi ngobrol-ngobrol sama Mei, itu tentang pengalamannya Mei atau mungkin cerita-cerita yang Mei pernah dapat, yang Mei pernah dampingi, yang Mei pernah alamin dengan teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV, yang kerap kali yang cukup sangat rentan mengalami kekerasan gitu. Karena gue yakin banget ada Mei punya pengalaman, pernah juga ada satu penelitian ya Mei ya yang dijalanin memang untuk meneliti beberapa teman-teman yang hidup dengan HIV yang juga mengalami kekerasan. Mungkin lo bisa cerita lebih jauh ya Mei ya, untuk ini, maksudnya selama 15 tahun lo mondar-mandir di per-HIV-an Indonesia istilahnya, gue yakin banget gitu banyak sekali cerita-cerita yang lo punya, yang lo bisa bagi sama kita di sini, yang semoga untuk biar kita lebih tahu, oke, ini kita nggak bisa tutup mata loh ya, ini kita nggak bisa diem aja karena kalau ada satu tindak kekerasan, ada juga yang harus berarti ada hak-hak yang dilanggar gitu. Ada hak-hak yang dilanggar, berarti memang ada yang harus kita perjuangkan untuk kita penuhi hak-hak itu gitu. Jadi memang makanya kenapa di hari kedua ini gue pengen banget dapat cerita dari Mei, apa sih yang biasanya yang banyak terjadi di teman-teman perempuan dan juga transpuan ataupun anak gitu ya, yang hidup dengan HIV, kekerasan apa aja yang biasanya mereka alamin gitu Mei. Oke, makasih banyak Aya untuk talk show sore ini. Kalau kita ngomongin perempuan dengan kekerasan kan luas ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin perempuan dengan kekerasan itu komponennya banyak, kemudian latar belakang yang mengalami kekerasan, kalau misalnya kita bicara konteks perempuan itu luas. Jadi gue akan lebih fokus pada perempuan dengan HIV. Kebetulan tesis gue itu juga mengangkat mengenai apa sih sebenarnya penyebab kerentanan perempuan dengan HIV dalam mengalami kekerasan. Itu tesis gue sebenarnya. Tesis gue, dan gue memang punya interest yang luar biasa ya terhadap isu kekerasan pada perempuan dengan HIV, karena itu juga waktu di IP, di Ikatan Perempuan Positif Indonesia, juga sempat mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV. Nah, tapi gue akan mencoba berbicara pada situasi yang terkini. Gue nggak akan mundur ke belakang, tapi gue lihat dulu gue akan menyampaikan dulu dengan situasi terkini. Kemudian nanti boleh kalau misalnya memang nanti ada waktu kita lihat juga tuh hasil di IP tahun 2012 apa 2010. Karena juga yang dokumentasinya IP itu menjadi salah satu literatur gue saat gue membuat tesis itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya perempuan dengan HIV itu tentunya ingin kita lihat itu adalah ketika kita bicara penyebab. Kalau kita bicara penyebab itu berarti model atau konsep yang gua bangun terlebih dahulu adalah melihat aspek-aspek yang terdekat dari kehidupan perempuan, ya. Nah, gua itu menggunakan sebuah namanya itu diagram Dahlgren. Jadi gua lihat itu pertama adalah dari aspek biologisnya, ya, aspek psikologisnya, kemudian nanti masuk pada aspek lingkungan sosial, lingkungan terdekat, rumah tangga, kemudian lingkungan sosial, termasuk kalau kita bisa lingkungan sosial di interaksi sosialnya, di pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti kita bisa, walaupun terlalu luas sih, tapi gue melihat itu juga adalah aspek yang mempengaruhi adalah kebijakan atau aturan yang dikembangkan dibuat oleh pemerintah. Tapi ada yang lebih luas lagi, kita bicara pada struktural, area yang berhubungan dengan budaya, dogma,
kemudian hal-hal yang mengakar gitu ya, hal-hal yang mengakar yang membentuk menginternalisasi kita sebagai orang yang hidup di Indonesia. Nah, ada budaya kan, ada latar belakang, ada pengaruh orang tua, pengaruh nenek, itu adalah semua yang aspek luar yang sangat mempengaruhi. Kenapa itu menjadi kerentanan bagi perempuan dengan HIV ketika akhirnya berpotensi atau rentan terhadap kekerasan. Nah, jadi kalau bicara aspek biologisnya, ya kalau bicara kita aspek biologisnya itu, karena aspek biologis itulah yang membuat perempuan itu menjadi kelompok kelas nomor 2 dalam kehidupan manusia ya. Karena komposisi biologis kita itu juga menyebabkan salah satu dasar kita menjadi dari turun-temurun itu menjadi kelompok nomor 2 dalam kehidupan manusia. Nah, kalau misalnya kita bicara aspek biologis itu sudah sangat rentan dan mempengaruhi. Nah, sekarang kita juga melihat bahwa perempuan itu secara budaya juga dan secara keyakinan, gue nggak mau bicara agama ya, tapi gue bicara keyakinan, itu selalu memang berada posisinya itu sebagai subordinat ya, di bawah laki-laki. Sehingga memang menjadi salah satu objek ya, salah satu objek bagi seorang subjek untuk menjadi tempat atau media melampiaskan emosi dan kekesalan gitu. Karena memang dia tidak punya posisi tawar yang lebih kuat gitu, dan dia tidak mempunyai ruang negosiasi yang lebih besar. Nah, jadi memang kalau kita mau melihat kerentanannya itu, ini belum ditambah HIV dulu ya. Perempuan sudah punya kerentanan dari aspek biologis, kemudian kita bicara dari layer-layer itu yang akhirnya masuk pada layer. Belum lagi kita kalau bicara soal kebijakan ya, tapi ini bukan waktunya kita ngomong kebijakan ya, nanti mungkin ada yang lebih ekspert. Banyak kebijakan juga yang tidak membela atau tidak sensitif terhadap isu perempuan. Contohnya aja kalau misalnya kita bicara di isu area pekerjaan, ketika perempuan dituntut A, B, C, D, atau misalnya di di kebijakan-kebijakan yang lainnya yang yang memang menempatkan kita itu tidak setara dengan laki-laki. Nah, lalu kita tambah dengan isu HIV-nya. Nah, HIV itu sebenarnya adalah, kalau dari tesis gue nih ya, itu bukan faktor utamanya loh. Beneran? HIV itu bukan faktor utamanya. Nah, karena apa? Kalau kita bicara angka Catahu, pasti lo tahu lah ya, catatan tahunan gitu ya, untuk melihat kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan itu, yang non-HIV aja juga banyak ya, meskipun kalau kategori banyak itu relatif, karena sekarang fenomenanya dikatakan masih fenomena gunung es. Tetapi itu karena memang memperlihatkan kita bahwa perempuan itu sangat rentan kekerasan, dan bayangkan kalau misalnya dia sebagai perempuan yang mempunyai tambahan latar belakang lainnya. Contohnya, apabila dia adalah seorang pekerja seks, kena tuh. Udah 2 kali bebannya. Kemudian apabila dia adalah pengguna nafsa, waduh, itu lebih lagi ya. Kemudian jadi belum lagi misalnya dia adalah migran, TKW misalnya, itu juga rentan sekali gitu. Nah, kemudian di dalam proses analisis yang gue lakukan itu, jadi sebenarnya HIV ini adalah membuat kerentannya berganda, berlipat. Ya, jadi triggernya itu adalah HIV. Ya, itu yang membuat semakin rentan. Kalau nggak salah tuh gue lupa persisnya berapa, dia tuh berapa kali lipat lebih rentan dibandingkan perempuan yang HIV negatif. Ya, bagi perempuan yang dengan HIV positif. Nah, kemudian lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan akhirnya muncul, kan kalau misalnya itu kan kalau misalnya kita itu kan sebagai kelompok dalam manusia yang kelas 2, kemudian mempunyai kerentanan segala macam, tapi kan kekerasan itu kan sudah menjadi sebuah tindakan ya. Ya, berarti ada pelatuk yang ditarik sehingga itu menyebabkan dia akhirnya dipukulin atau dia mengalami kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman bisa tahu ada 4 model kekerasan yang yang saat ini sering dibahas itu, yaitu kekerasan psikis dalam bentuk verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Nah,
sekarang ketika itu sudah menjadi tindakan, yang akhirnya gue lihat itu di dalam tesis gue itu adalah adanya krisis maskulinitas pada laki-laki. Gitu. Adanya krisis maskulinitas pada laki-laki. Nah, sekarang kita lihat dulu. Anak gue ngetok-ngetok pintu lagi. Ntar dulu ya. Jadi kalau jadi gak fokus nih, ketika itu terjadi krisis maskulinitas pada laki-laki, nah sekarang kita lihat tuh perempuan dengan HIV mostly pasangannya siapa ya? Kemarin waktu dulu kita sempat ada penelitian kalau nggak salah, dan kita ngelihat bahwa beberapa pasangan perempuan dengan HIV sangat memungkinkan adalah mereka juga yang mempunyai status HIV yang sama. Ya, sangat memungkinkan adalah bagi mereka yang pada dasarnya mungkin baru mengetahui, ini semuanya asumsi ya, baru mengetahui status HIV pasangannya, ya, status HIV pasangannya, ketika mereka atau terlambat mengetahui status HIV pasangannya, atau mungkin bagi mereka yang akhirnya berpasangan dengan perempuan dengan HIV yang merupakan pasangan dari populasi kunci misalnya, ya. Nah, itu yang jadi gini, jadi aspek yang mempengaruhi teman-teman atau perempuan dengan HIV itu rentan terhadap kekerasan itu adalah karena memang pasangannya mengalami krisis maskulinitas yang akhirnya menjadi manifestasi bentuk tindakan kekerasan kepada perempuan. Itu tesis gue loh ya, tesis gue. Nah, kemudian tapi tesis itu tahun 2017 dan walaupun masih ada relevansinya, akhirnya gue juga mencoba melihat nih dalam situasi saat ini tuh kekerasan pada perempuan dengan HIV seperti apa sih. Nah, jadi terakhir kemarin itu juga Jip bikin survei singkat mengenai situasi pandemi yang dialami orang dengan HIV, dan salah satu bagiannya itu kita mengambil isu terkait kekerasan pada orang dengan HIV termasuk perempuan dengan HIV selama masa pandemi, dan memperlihatkan bahwa ada potensi meningkatnya kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV di masa pandemi. Nah, logikanya kenapa? Masa pandemi orang di rumah, nggak bisa keluar. Satu. Kedua, ekonomi terganggu. Ya, pendapatan berkurang dan lain sebagainya, sehingga sangat muncul situasi konflik. Ya. Karena memang kekerasan itu kan terjadi akan diawali dengan konflik terlebih dahulu ya, dan apa penyebab konfliknya itulah yang salah satu yang ditemui pada situasi pandemi itu ya, karena itu staying at home sekian lama, kemudian ada beban pekerjaan yang bertambah, kemudian juga situasi ekonomi yang mempengaruhi, sehingga akhirnya terjadilah triggering krisis maskulinitas lagi kan, gitu. Ya kan, krisis maskulinitas terjadi lagi, dan itu menyebabkan kerentanan. Nah, dari tadi gue ngomongin pasangan, kan padahal pelaku kekerasan nggak cuma pasangan ya, gitu. Tapi lucunya di dalam survei yang kami lakukan itu, sebagian besar mengatakan bahwa lebih dari 50% loh ya, yang mengaku mengalami kekerasan selama masa pandemi, pelakunya adalah pasangan. Baik itu adalah suami, baik itu atau istri, suami ya, kalau pada perempuan suami, kemudian baik itu adalah pacar. Yang lucunya lagi adalah kekerasan itu masih mereka alami dari mantan suami maupun mantan pacar. Jadi pelaku kekerasan yang paling banyak itu adalah kategori pasangan atau mantan pasangan. Walaupun kalau kita bicara ya namanya pelaku kekerasan ya bisa siapa saja ya, bisa keluarga, bisa pihak lingkungan masyarakat, bisa orang lain, bisa di tempat kerja, bisa di tempat sekolah, bisa penegak hukum, bisa negara dan lain sebagainya. Tapi dari survei yang kami lakukan ternyata pelaku kekerasan yang diakui oleh responden kita menyebutkan bahwa mereka adalah pasangan, baik itu suami, pacar, mantan suami, ataupun mantan pacar. Jadi, jadi itu menarik ya, dan fenomena ini semakin rentan pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini, dan gue rasa mungkin dari survei yang kita lakukan masih angka kecil ya, kalau misalnya, karena kan ini masih aib ya, jadi orang nggak berani ya untuk ngomongin soal kekerasan terbuka kepada umum. Nah,
dan gue rasa ini adalah hal yang harus terus disuarakan dan mendorong. Itu tadi tuh salah satunya tuh terkait peraturan perundang-undangan sekarang yang mengenai kekerasan pelecehan seksual ya. Kan saat ini kan lagi isu juga tuh, lagi isu banget. Nah itu harus juga kita bisa dorong bersama-sama supaya itu terwujud untuk melindungi perempuan. Mungkin dari gue itu ya. Ya. Oke, thank you banget Mei untuk sharingnya. Emang itu jadi catatan penting banget ya buat kita sama-sama. Maksudnya memang itu sebenarnya sangat manusiawi ya, orang yang ini kita nggak usah ngomongin pandemi, cuma maksudnya siapapun yang merasa posisinya terdesak istilahnya, biasanya itu akan menindas manusia lain yang mereka pikir kondisinya saat itu powernya di bawah mereka gitu. Nah, dengan kondisi yang memang perempuan yang sudah sebagai nomor 2, lalu misalnya yang tadi sempat lo ceritain, entah itu jadi pasangan, dan ditambah lagi dengan efek pandemi yang sekarang seperti ini, memang nggak usah dari survei istilahnya ya, maksudnya dari cerita teman-teman sendiri kita banyak banget dengar gitu, maksudnya oh ya memang mereka banyak banget, mereka yang tadinya istilahnya suaminya masih kerja gitu kan, terus sekarang dirumahkan. Memang yang tadi lo bilang, walaupun itu cuma tesis lo krisis maskulinitas, tapi memang itu banyak banget. Gue sendiri banyak banget dapat cerita itu gitu. Kenapa ya? Pokoknya pasanganmu jadi gampang banget marah loh sekarang gitu. Soalnya karena ujung-ujungnya ya itu tadi krisis ekonomi. Semua manusia punya rasa boring, punya rasa khawatir, punya rasa jenuh ya kan, yang akhirnya itu mereka sendiri mungkin secara sadar ataupun tidak sadar mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya sendiri, jadinya yang tadinya baik-baik aja, yang tadinya manis-manis aja gitu ya kan, jadi sekarang tuh gampang marah, gampang kesulut apapun gitu. Itu yang memang dan itu yang jadinya ini kita belum ngomongin HIV-nya, bener ya Mei ya, ini kita belum ngomongin tentang status yang banyak juga masih terstigma gitu kan, yang banyak menimbulkan stigma dan diskriminasi di teman-teman perempuan gitu. Jadi yang saat ini gue lihat sih dari cerita lo tadi, kayak memang kalau kita mau ngomongin kekerasan terhadap perempuan, baik itu yang hidup dengan HIV ataupun yang enggak, kekerasan itu sendiri memang yang pertama kita nggak bisa tutup mata gitu, dan yang kedua memang aspeknya luas banget ya gitu, aspeknya luas banget. Kalau emang kita nggak mencoba untuk mau tahu lebih jauh gitu, ya akhirnya kita akan cuman ngelihat, oh itu sih urusan domestik, udahlah kita nggak usah ikut campur. Akhirnya gitu ya kan ujung-ujungnya. Jadi balik lagi kayak udah deh ngapain sih ngurusin rumah tangga orang kan kayak gitu. Padahal sebenarnya iya kita bukan yang ngurusin rumah tangga orang gitu, cuman maksudnya ini tuh ada satu tindakan yang melanggar hak orang lain kan, paling enggak kan itu maksudnya. Dan sayangnya memang sampai dengan sekarang untuk hal-hal seperti itu, untuk apalagi kalau kita ngomong kayak kekerasan dalam rumah tangga, juga banyak juga kok yang dialami kekerasan dalam rumah tangga itu oleh suami, oleh pasangan yang laki-laki gitu. Jadi nggak hanya dari sisi perempuan, maksudnya. Jadi gue coba ngeliat memang benar banget gitu ya, maksudnya yang lo tadi udah jelasin, kita nggak bisa ngelihat si kekerasan ini dari satu aspek, dari biologisnya aja, atau dari yang jelas dari relasi kuasa antara sesama manusia itu sendiri gitu ya. Kalau kita ngomong masalah kekerasan. Nah, kalau kita lebih mendalam lagi karena kita sekarang mengambil tema perempuan pengguna narkotika yang juga hidup dengan HIV ya. Ya dari dua layer itu aja udah memang membuat posisi tawar teman-teman perempuan dan transpuan yang hidup dengan HIV menjadi lebih di bawah lagi gitu loh. Kekuatannya, powernya lebih hilang lagi, yang akhirnya mereka ya itu tadi, makanya cerita-cerita tentang teman-teman yang ngalamin
kekerasan, baik itu dari pasangannya, atau yang memang pas lagi berhadapan dengan hukum dari pihak aparat-aparat hukum yang mereka dilecehkan, baik itu secara verbal, baik itu secara seksual juga gitu ya kan. Jadi memang apa namanya, kita di sini memang nggak bisa tutup mata, maksudnya memang kita harus aware, kita harus kalau memang ini tuh hal yang memang hal dekat yang terjadi sama kita, jadi nggak usah seolah-olah tutup mata, enggak kok itu nggak ada di keluarga gue, jadi ya udahlah biarin aja gitu, karena kita nggak pernah tahu tetangga kita di sebelah, maksudnya teman-teman kita main gitu kan, maksudnya kayak kita sekarang udah jadi mama gitu, gue udah jadi mama, oh mungkin di kehidupan apa namanya di ibu-ibu sekolah teman-teman gue mungkin ada juga yang tahu, jadi memang semakin ya kalau ngomongin tabu kan semua masih menganggap ngomongin HIV masih dibilang tabu, ngomongin seks masih dibilang tabu, ngomongin apa namanya drugs masih orang sangat hati-hati sekali gitu ya kan. Jadi ya sekali lagi Mei, makasih banget untuk mau berbagi sama kita sore ini. Sekali lagi kita nggak bisa tutup mata, jangan. Dan buat teman-teman yang memang saat ini mengalami atau yang pernah mengalami kekerasan, jangan kecil hati, jangan dan jangan takut untuk mencari pertolongan kalau memang merasa itu diperlukan gitu. Jadi semoga talk show-nya kita sore ini paling nggak ngebuka kacamata teman-teman di luar sana. Kalau memang semua manusia punya hak yang untuk dilindungi. Semua manusia punya hak untuk merasa aman dan nyaman dalam hidupnya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kalaupun memang itu perempuan ya ataupun laki-laki, jangan takut untuk mencari pertolongan yang tepat gitu, yang teman-teman butuhkan. Jadi thanks Mei buat sharingnya sore ini. Besok karena pas banget besok tanggal 1 Desember, pas banget kita peringati Hari AIDS Sedunia, kita besok mau ngebahas, masih juga tetap dengan Mei, kita mau ngebahas mimpinya dunia istilahnya untuk mengakhiri AIDS di tahun 2030 akan bagaimana, itu kita akan bahas besok. Makasih untuk yang sudah join sore ini, jangan lupa untuk subscribe dan please share semua berita baik ini ke teman-teman dan orang-orang terdekat yang kalian sayangi. Selamat sore semuanya, makasih banyak ya Mei, kita jumpa lagi besok. Bye. Terima kasih ya, bye.